Selamat datang di gereja kita bersama GMM, Gereja Mula-Mula. Kami semua melayani saudara dalam berbagai bidang. Ada online Bible study, ada ibadah raya, ada untuk youth, semuanya ada di GMM. Untuk itu, mari kita bergabung, bukan hanya jadi pengunjung saudara. Mari jadi bagian dalam GMM. Kita semua keluarga besar di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pilar pertama GMM adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada hidup kudus yang benar, sikap hati yang benar, bagaimana memposisikan diri di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita ketakutan akan Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan berarti kita hormat sama Tuhan. Berarti kita meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Takut kehilangan Tuhan. Takut kalau hidup kita ini tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah yang menjadi landasan bagi hidup kita semua. Nilai yang pertama, takut akan Tuhan. Saudara. Alkitab berkata dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung di gereja kami, gereja kita semua, baik secara onsite maupun online. Selamat berjuang bersama kami. Mari kita bersama-sama menjadi keluarga besar di dalam Tuhan. Saya beserta seluruh pelayan Tuhan di GMM mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah Yudas atau Petrus. Subtema pagi hari ini adalah hidup ini pilihan. Nanti subtema keduanya adalah kehendak bebas. Saudara, hidup ini benar-benar adalah pilihan. Jadi kalau ada yang mengajar bahwa hidup ini nasib atau takdir, itu salah besar. Itu menyebabkan orang berpikir salah. Dia pikir aku sudah selamat, dipilih Tuhan, tanpa bertobat, tanpa melakukan apapun. Itu salah besar, saudara. Itulah yang menyebabkan orang tidak bertobat. Sudah Kristen merasa selamat, tidak bertobat dia. Itulah yang menyebabkan orang tidak all out untuk Tuhan. Aku harus berusaha memberikan semuanya untuk Tuhan. Enggak berusaha, kenapa? Karena diajarnya begitu. Kamu sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik katanya. Mana ada orang tidak berbuat baik selamat? Ada orang jahat selamat. Ajaran ini pasti asalnya dari setan ini, saudara. Pakai ayat-ayat Alkitab. Padahal Tuhan Yesus berkata langsung, bertobatlah kau, kerajaan surga sudah dekat. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau tidak sadar, tidak mau bertobat, dosanya tidak dihapus. Jelas kan? Banyak orang gak mau bertobat, ke gereja rajin, kusak-kusuk sana sini, ngomongin gembalanya lagi. Dipikir saya gak tahu gitu ya, saya pura-pura gak tahu aja. Maksudnya memberi kesempatan semua bertobat. Kan saya memang gak tahu siapa aja, tapi saya dengar banyak. Bertobatlah sekarang, sebelum kau menutup mata. Ya, gak mau bertobat jangan di sini. Di sini tempat orang mau bertobat. Sebab Tuhan Yesus berkata, hanya orang sakit yang butuh tabib. Kalau kau merasa nggak sakit jiwa, jangan di sini. Semua kita sakit jiwa. Maksudnya sakit jiwa bukan gila, bukan. Maksudnya sakit jiwa itu jiwanya belum seperti yang Tuhan inginkan, gitu loh maksudnya. Masih tidak tepat. Ya, banyak orang itu ya, sudah dikhotbahin, nggak mempan sama sekali. Nggak tahu maksudnya apa hadir di gereja. Hadir di gereja tapi nggak mau bertobat. Heran. Mau jadi Yudas rupanya. Yudas itu luar biasa loh saudara.
Dia ada di sisinya Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan menyembuhkan. Yang buta dicelikan matanya. Yang mati bangkit. Apalagi yang lumpuh berdiri langsung. Yang kerasukan setan diusir setannya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, dia melihat loh siapa orang ini. Alam tunduk kepadanya. Ketika terjadi badai di Danau Galilea, Laut Galilea itu, badai kan, murid-murid takut tenggelam. Tuhan Yesus berkata sama alam semesta, diam! Langsung badai reda. Langsung murid-muridnya gini, siapa orang ini? Waduh, ngeri ya. Yudas sudah melihat, tapi tetap aja dia nggak berubah. Kenapa? Ya memang dia memilih untuk tidak berubah, bukan karena ditakdirkan begitu. Padahal ya Yudas punya kesempatan untuk bertobat. Ketika ia melihat gurunya, Tuhannya itu disiksa, ia menyesal. Ia nangis, saudara. Ia menangis. Ia menyesal. 30 keping perak dilempar ke bait Allah. Dikembalin ke para imam. Dilempar. Kira-kira gini, tolong bebaskan guruku. Gak jadi transaksinya. Para imam ketawa aja. Langsung hukuman jalan terus. Yudas itu menyesal. Seperti banyak orang hari ini menyesal. Tapi banyak yang tidak menyesal juga. Bikin salah tidak menyesal. Merasa benar lagi. Kerasukan setan itu. Ya, saya kasih tahu. Yudas ini menyesal. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia tidak bertobat. Ia menyesal, lalu ia malah gantung diri. Binasa dia. Pasti binasa. Ada ajaran sesat yang mengatakan begini, Yudas itu berjasa Pak. Karena Yudas maka Yesus disalib kita semua selamat. Bingung gak? Kalau dipikir-pikir, ini bingung juga, ini orang ini gimana ya mikirnya ya. Yudas berjasa katanya, gara-gara Yudas Yesus disalib, lalu kita semua selamat. Ajaran sesat itu begitu, pakai pikirannya sendiri. Padahal hukumnya jelas, barang siapa menabur, dia menuai. Apa yang kita tabur hari ini akan dituai di masa depan. Perhatikan baik-baik. Kita lihat saja. Apapun itu bentuknya. Hati-hati saudara, hidup cuma satu kali. Hidup ini pilihan. Kita yang memilih. Kan kita yang memilih. Bapak Ibu yang memilih kan pagi ini mau ke sini atau tetap tidur. Iya kan? Memangnya saya paksa? Memangnya ada yang maksa? Enggak ada. Kita memilih. Semua hidup ini memilih. Makanya apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu adalah hasil pilihan kita. Jangan menyalahkan siapa-siapapun. Setan Pak. Setan cuma menggoda yang milih manusianya. Hawa dipaksa setan enggak? Enggak. Cuma dibujuk. Lalu Hawa memilih sendiri, memetik buah itu dan dimakannya. Adam dipaksa Hawa? Enggak. Adam harusnya bisa menolak. Tapi Adam rupanya takut istri. Itu pilihan. Disodorin, dimakan juga. Semua yang menabur pasti menuai, saudara. Apa yang ditabur? Ya, Yudas dan Petrus itu berbeda jauh. Saudara. Beda jauh. Di Matius 27 ayat 5. Maka Yudas melemparkan perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bedanya itu. Kalau Yudas, dia setelah menyesal, tahu dirinya salah, dia gantung diri. Banyak orang menyesal di gereja, KKR nangis-nangis. Tiap datang ditempelin dikit goblak, gelepar-gelepar.
berbahasa roh, nggak tahu roh apa itu. Tapi tetap aja kelakuannya bukannya makin baik, makin jahat. Aduh, saya kalau membayangkan hal ini saya tuh ngeri loh. Lalu siapa yang bisa selamat Tuhan? Dulu para rasul nanya gitu sama Tuhan Yesus. Tuhan kalau susah masuk surga terus siapa yang bisa selamat? Susah dong. Tapi Tuhan menghibur kita. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Jadi kita semua jangan pernah ada yang menyombongkan diri. Ya. Karena anugerah Tuhan pintu surga terbuka. Tapi tidak semua mau datang. Hanya yang mau datang kepada Tuhan yang akan selamat. Pintu dibuka, meskipun pintunya sempit. Tapi yang mau datang karena pilihan bukan? Ada orang nggak mau datang. Ada orang nggak mau datang. Datang ke gereja tapi nggak mau datang ke Tuhan. Nah ini yang menjadikan binasa itu. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus yang telah diucapkannya kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara Petrus menggebu-gebu. Dia menggebu-gebu. Aku mengasihimu guru. Tuhan. Ditanya 3 kali ya oleh Tuhan kan. Benar kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, biar mati sekalipun. Tanya Tuhan sekali lagi. Petrus nangis. Sumpah Tuhan. Petrus sumpah. Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Dia menyangkali Tuhan Yesus. Tapi ia menyesal juga. Tuhan. Ia menangis. Ia menangis dengan sedihnya. Petrus sangat sedih. Tapi ia tidak gantung diri. Ia kembali kepada Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Petrus menjadi kepala gereja pertama di Yerusalem. Itu bedanya. Banyak orang menyesal tapi tidak bertobat. Nangis-nangis. Ya, air mata buaya. Minggu depan datang lagi, nangis lagi dia. Menangis secara teratur. Hobi nangis. Makanya saudara jangan tergerak kalau ada orang nangis. Tangisan buaya itu. Yang penting bukan nangisnya. Yang penting bertobatnya. Ada amin? Ini percuma kan? Nangis, besoknya jahat lagi. Kamu itu pemain sandiwara apa-apa? Saya itu kadang-kadang gemes juga gitu ya. Kenapa sih manusia itu kayak begitu ya? Kadang-kadang saya bingungnya gini loh. Ini karena IQ jongkok atau karena apa ya? Saya bingung loh, saya nggak ketemu jawabannya. Karena iman juga nggak ada hubungan sama IQ juga kan. Orang nggak pintar tapi percaya kan benar gitu loh. IQ-nya tinggi, tapi nggak bertobat, jadi bodoh. Bukan soal IQ sebenarnya. Ya mungkin ada hubungan sedikit lah ya. Tapi nggak benar-benar karena IQ gitu loh. Perasaan lebih penting. Perasaan kita cinta Tuhan apa enggak? Banyak orang swear. Ah bener swear. Nanti kena masalah dikit tersandung. Ya kan? Swear apa? Kalau orang tidak taat pada yang kelihatan, apalagi sama Tuhan. Simpel loh. Kalau kau tidak mengasihi yang kelihatan sesamamu, kau tidak mungkin mengasihi Tuhan. Yang tidak kelihatan. Omong kosong itu. Kalau kau tidak jujur dalam hal mamon, dalam hal perkara kecil, kau pasti tidak jujur dalam perkara besar. Pasti. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Dibuktikan aja sendiri. Kenapa orang tidak bisa mengerti kebenaran? Karena karakternya tidak mau, tidak haus dan lapar akan kebenaran. Makanya orang IQ-nya tinggi juga tetap gak ngerti kebenaran. Karena dia tidak cinta Tuhan. Ya,
Banyak orang nggak bisa mengerti kebenaran, cinta uang. Kalau orang udah cinta uang nggak bisa cinta kebenaran. Yudas itu cinta uang. Yudas kan bendahara tuh ceritanya. Dia sering korupsi. Dicatat di Alkitab, dia nggak jujur soal uang. Itu Yudas. Makanya kelihatannya bagus Yudas nih. Ketika ada orang mempersembahkan pada Tuhan Yesus barang berharga gitu, Yudas bilang, sayang, itu lebih baik dikasih ke orang miskin. Seolah-olah benar ngomongnya. Padahal di hatinya dia pelit. Ya, itu Yudas tuh. Akhirnya Tuhan Yesus saja dijual sama dia. 30 keping perak itu murah loh sebenarnya. Jahat sekali nih Yudas nih. Sama gurunya jahat sekali. Padahal ya, seandainya di dunia aja nggak usah Tuhan Yesus loh itu. Seandainya guru biasa, kita berani jahat sama guru. Iya kan? Ingat gak guru kita SD gitu ya? Berani jahat sama gurunya. Meskipun guru kita salah misalnya. Kan enggak. Kalau orang jahat sama gurunya itu udah rusak luar biasa itu. Nuraninya. Pasti. Bagaimana dia menghormati Tuhan? Yang kelihatannya aja dia nggak bisa hormat. Waduh, ini ya, makanya kekristenan ini rusak. Kenapa? Karena iman dipisahkan dari perbuatan. Seolah-olah perbuatan nggak penting gitu, yang penting percaya Yesus. Percaya Tuhan Yesus nggak ada perbuatan baiknya, itu bukan percaya namanya. Itu namanya berhalusinasi, iman fantasi. Banyak orang beriman fantasi. Kalau kau nggak baik, secara etika dunia aja nggak lulus, apalagi etika surga. Ngomong kosong itu semua itu. Saudara kalau nggak bertobat binasa pokoknya. Saya udah peringatkan loh ya. Nanti kalau sudah sampai neraka udah jangan ingat-ingat saya lagi. Iya dong. Sampai sana aduh, dulu aku diingetin kok nggak mau ya, udah telat. Sekarang belum telat. Makanya judulnya Yudas atau Petrus. Saudara mau jadi Yudas apa mau jadi Petrus? Pilihan, hidup ini pilihan. Gak ada yang maksa. Ya, kalau mau jadi Yudas, binasa. Loh kan udah ada contekannya hasilnya. Ibarat ujian ini gampang banget. Kau jadi Yudas, binasa. Kau jadi Petrus, kau selamat. Siapa sih dari kita yang gak pernah berbuat salah lalu menyesal? Semuanya pernah bukan? Sama, Yudas dan Petrus sama-sama pernah buat salah. Dua-duanya juga menyesal. Kita juga menyesal. Yudas bablas ke neraka, Petrus ke surga, kita kemana? Tanya diri sendiri. Mau bertobat atau tidak? Kan begitu. Jangan salahin siapa-siapa, saudara. Ya, khotbah ini cuma menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Tapi ujungnya adalah pilihan saudara sendiri. Bukan pilihan saya. Saya cuma menyampaikan kebenaran itu begitu. Mau jadi Petrus atau Yudas tergantung kita sendiri. Ya. Petrus dan Yudas itu sama-sama loh, sama-sama murid Tuhan Yesus. Sama-sama menerima kasih pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Sama-sama mendengar kebenaran. Pernah melakukan mujizat bersama Tuhan Yesus, sama-sama. Kurang apa lagi? Sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Bedanya Petrus bertobat, Yudas gantung diri. Bedanya di situ. Jadi kalau saudara buat salah hari ini, saudara di persimpangan mau jadi Yudas atau Petrus. Kalau saudara lanjut terus, Yudas. Kalau saudara bertobat, Petrus. Tuhan tuh luar biasa loh. Petrus menyangkali tapi Petrus dipakai kemudian menjadi kepala gereja di Yerusalem ya. Itu tercatat dalam sejarah loh. Luar biasa itu. Meskipun suatu hari Petrus jadi kepala gereja, suatu hari kota Roma dibakar oleh Kaisar Nero. Kebakaran seluruh kota. Lalu Kaisar Nero teriak, yang bakar ini orang Kristen. Waduh, wah semua ditangkap saudara. Wah kejam banget hari itu. Makanya masa tribulasi itu hari itu. Masa aniaya 7 tahun yang akhir zaman itu. Sebenarnya bukan nanti. Semua orang kan bilangnya begini, nanti terus sampai kapan? Hari itu, gak ada yang lebih kejam dari hari itu.
Orang Kristen dijadiin sate, dibakar di halaman Kaisar Nero, di istana. Obornya orang Kristen. Wah, seorang bapak gereja dilempar ke kandang singa, dimakan sampai habis, tinggal sedikit dagingnya. Hari itu masa tribulasi. 7 tahun itu. 7 masa sebenarnya itu. 3,5 masa, 3,5 masa. Ya, itu hari itu orang Kristen difitnah seperti itu. Petrus lari lagi, saudara, dari kota Roma. Lari. Di tengah jalan dia ketemu dengan Tuhan Yesus lagi. Menurut cerita. Penglihatan, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tanya kan, Petrus, kau mau kemana Petrus? Petrus yang nanya juga, Tuhan mau kemana? Tuhan jawab begini, aku mau ke kota Roma, mau disalib lagi. Petrus langsung sadar. Dia nangis, saudara. Dia menyesal sekali. Sekali lagi dia bertobat, dia kembali ke Roma. Akhirnya ditangkap. Waktu ditangkap, Petrus berkata, jangan aku disalib, biasa-biasa saja, dibalik kepalanya di bawah. Akhirnya Petrus mati. Petrus mati sebagai martir, saudara. Hari ini banyak orang tidak mau mati untuk Tuhan Yesus. Hari ini banyak orang menggunakan Tuhan Yesus untuk mencari keuntungan. Macam-macam motivasinya. Ada yang mau tampil di depan, menghalalkan segala cara. Ada yang mau, macam-macam deh, saudara. Manusia nggak takut maut, bahaya, saudara. Makanya khotbah seperti ini jarang dikhotbahkan banyak orang. Karena orang tidak suka mendengarnya. Orang suka dengar yang menghibur khotbahnya. Kalau menghibur kan enak, pulang terus tenang gitu kan. Apa bedanya sama kedukun lalu pulangnya tenang, sudah dikasih jimat. Justru datang kepada Tuhan Yesus itu, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, tajam, menusuk ke dalam jiwa kita, memisahkan jiwa dan roh. Maksudnya, menggoncang jiwa kita. Iya Tuhan, aku ini milikmu. Mestinya begitu loh, saudara. Ingat baik-baik. Saudara mau jadi Yudas atau Petrus? Pilihan di tangan kita sendiri. Hidup ini adalah pilihan. Status WhatsApp saya dari zaman dulu sampai sekarang, hidup ini adalah pilihan. Dan memang benar-benar pilihan. Makanya saya sering berkata hidup ini menarik loh. Kenapa? Karena bukan takdir, karena pilihan. Tuhan yang memilih kita, lalu kita boleh memilih mau jadi Yudas atau Petrus. Tuhanlah yang memilih para murid. Tapi ada yang jadi Yudas, ada yang jadi Petrus. Hari ini, anggap saja ini peringatan saudara, buat kita semua. Pertobatan sejati itu berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya percaya dengan mulut, berbalik kepada Tuhan artinya. Ya. Di zaman Perjanjian Lama, kalau orang murtad itu artinya orang meninggalkan Taurat. Orang meninggalkan Taurat, menyembah yang lain, dewa-dewa Kanaan. Orang meninggalkan Tuhan, YHWH, Adonai. Lalu ketika bertobat, mereka kembali kepada Taurat lagi, yaitu menyembah Adonai, Elohim. Kan begitu. Itu pertobatan Perjanjian Lama. Pertobatan Perjanjian Baru sekarang sederhana sebenarnya. Dulu tidak mengasihi Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan. Belok arahnya kencang. Jadi benar-benar berbelok. Sebab barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia binasa. Ya, kalau seseorang mengasihi dirinya sendiri, ia binasa. Kalau seseorang tidak hormat sama pekerjaan Tuhan, ia binasa. Kalau orang berani melawan Tuhan, ia binasa. Pertobatan sejati itu belok, datang lagi kepada Tuhan Yesus.
Kalau orang cuma percaya di mulut, ia binasa. Ya, hati-hati saudara. Kalau kita lakukan perjamuan kudus ini, bukan supaya flu-nya sembuh, bukan supaya sakit giginya sembuh, bukan supaya kankernya sembuh, bukan. Ini bukan tentang kesembuhan fisik. Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga ke bumi, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia biasa. Supaya kita sembuh dari apa? Sembuh dari kesesatan, supaya selamat. Bukan supaya sembuh dari kanker. Ngawur itu, ngajar. Orang jadi belok arahnya nanti. Seolah-olah ke gereja kesembuhan nih, aku mau sembuh dari kanker, sembuh dari ini, sembuh dari ini. Ya itu boleh-boleh saja, tapi bukan itu yang utama. Yang utama itu keselamatan. Supaya kita semua menjadi seperti Petrus, bukan seperti Yudas. Yudas kalau zaman sekarang beragama Kristen, saudara. Ikut Tuhan Yesus kan? Yudas kalau zaman sekarang dia khotbah. Dia bikin mujizat. Tapi dia ditolak Tuhan karena dia menjual Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Orang kalau menyembah Tuhan dengan benar ya, itu bukan cuma sikap tubuhnya saja. Dari dalam mengalir penyembahan yang benar. Yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau orang benar-benar menyembah Tuhan ya, gak mungkin fisiknya itu menghina Tuhan. Mulai dari bentuk fisik, sampai postur fisik, sampai batiniahnya. Orang anggap gereja Tuhan sembarangan, binasa itu. Gak hormat sama sekali sama pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau di gereja itu sikap hati dibersihkan sebelum masuk gereja. Jangan di dalam gereja hatinya kesel sama seseorang. Ditolak Tuhan kok. Najis masuk gereja, kutuk nanti. Bertobat, ketika masuk ke gereja siapkan hati, bersihkan. Pikiran hati kita, semuanya bersihkan. Kita mau hidup kudus. Kan begitu harusnya ya. Nah makanya hidup ini enggak gampang memang. Apa yang kita tabur kita tuai. Mau jadi Yudas apa Petrus. Pilihannya di tangan kita masing-masing. Ya, mulut ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan menghembuskan hoax. Bukan gosip sana sini. Kalau ditanya, kenapa kau ngomong gitu? Gak tahu aku loh, gak tahu ngomong. Aneh kan, kalau tahu baru ngomong. Itu pun kalau memberkati. Kalau memberkati gak usah ngomong. Kalau tidak memberkati. Ngerti gak maksud saya ya? Amin. Mulai sekarang jangan pernah ngomong sesuatu yang tidak memberkati. Kalau ngomong yang memberkati, harus ngomong malahan. Jangan disimpan, berkat harus dibagikan. Begitu, simple loh. Khotbah di sini ini lugas banget loh. Udah langsung aja. Enggak suka jangan kesini lagi. Simple aja. Kok di mana-mana kan jemaatnya dilus-lus ya. Jangan pergi ya. Jangan. Soalnya apa? Jangan lupa persepuluhan. Kan gitu. Di sini enggak ada, pergi-pergi aja sono. Kalau enggak mau bertobat. Kalau mau bertobat, jangan pergi kalau mau bertobat. Amin ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang mempelintir kata-kata saya, itu gila itu pendeta itu. Ngusir-ngusir aku. Siapa yang ngusir? Kau yang mengusir dirimu sendiri. Pilihan. Mau bertobat apa enggak? Serius nih, kalau enggak mau bertobat jangan kesini lagi deh. Kau pikir ini sandiwara apa? Pertunjukan di depan gitu. Saya jadi wayangnya gitu. Ngapain? Orang bingung kali ya. Ini pendeta ini tiap kali khotbah marah-marah terus. Habis gak bisa disuruh lemas-lemas, gak bisa saya. Gemes lihat banyak orang itu. Kenapa sih kok begitu? Kok itu normal gak sih? Udah jelas-jelas salah, dilanjutkan kesalahannya. Mestinya kan bertobat. Yudas dan Petrus sama-sama jatuh. Kita juga sama-sama pernah jatuh. Tapi Yudas dan Petrus gak dua-duanya kembali. Hanya satu yang kembali. Petrus.
Yudas gantung diri. Hari ini kembalilah, saudara. Mumpung masih ada pengampunan, masih ada waktu, ya. Mari kita kembali, saudara. Sebab kata pertobatan dalam teks Ibrani dipakai kata teshuvah. Teshuvah dalam dialek modernnya. Teshuvah. Teshuvah itu akar katanya syuf. Syuf itu artinya gini, kalau tadinya begini, balik sekarang. Balik haluan. Kok dulunya ke neraka gitu, sekarang balik ke surga. Jadi bukan gini, dulunya ke neraka terus ngaku, aku percaya Tuhan tapi terus ke neraka. Dulunya jadi orang jahat, aku percaya Tuhan tetap aja jahat, makin jahat. Bebal sih. Alkitab itu nggak kekurangan kata loh untuk menggambarkan orang yang bebal itu. Udah tahu itu bakal ke neraka, kau terusin. Bebal itu. Bebal itu tingkatannya jauh di atas bodoh. Udah tahu itu menyebabkan ke neraka, kau terusin. Kurang apa lagi coba? Makanya gini loh saudara, ketika semua kita masih hidup, kita doakan supaya semua bertobat. Iya kan? Kasihan orang itu gak mengerti, nanti dia ke neraka. Kan gitu kan? Iya. Gak boleh kita gini, mudah-mudahan dia kesambar geledek. Oh, gak boleh. Ya. Tapi kalau sudah mati dan ternyata ke neraka, kita gak boleh kasihan juga. Kenapa? Itu keputusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tok, kasihan Tuhan, no, ngelawan Tuhan. Karena kalau sudah tok, udah mati, itu sudah selesai. Gak boleh kita lawan keputusan Tuhan. Nah, kita kasihannya ketika masih hidup. Sekarang kan kita semua masih hidup. Kita doain supaya dia sadar, kita semua sadar. Dan gak ada satupun yang binasa, kan gitu. Tapi kalau sudah ke neraka, percuma kasihan, sudah terlambat juga. Dan pantas ke neraka. Karena apa? Karena sampai menutup mata dia nggak bertobat berarti. Kalau Tuhan sampai jatuhkan hukuman ke neraka artinya dia nggak mau bertobat. Gitu loh. Ya. Semua ini kan anugerah Tuhan kalau kita bisa hidup dan mendengar kebenaran seperti ini. Kan ini bukan kebetulan. Hidup kita ini bukan kebetulan loh saudara. Makanya pertobatan harus diredefinisi. Bukan redefinisi sih, dijelaskan. Pertobatan bukan cuma mulut mengaku percaya. Bukan cuma kebiasaannya yang berubah. Dulunya ke diskotik, sekarang ke gereja. Percuma cuma kebiasaan. Pertobatan itu teshuvah. Syuf, balik. Yang balik bukan fisiknya aja. Yang balik seluruh jiwanya dan rohnya. Sekarang hidup dalam roh dan kebenaran. Harusnya begitu. Ya, di dalam teks Yunani, yaitu perjanjian baru dipakai kata metanoia. Sudah pernah kita khotbahkan, bahkan tema retreat kita yang lalu metamorfosa. Ya, itu metanoia itu saudara. Jadi ini kesempatan pagi ini, saya percaya ini bukan kebetulan, semua kita diingatkan supaya kita berubah. Ya, perhatikan baik-baik, berubah itu bukan cuma di mulut loh ya. Kisah Sakeus, nanti dibaca sendiri, Lukas pasal 19 ayat 8-10. Sakeus ini profesinya apa saudara? Pemungut cukai. Dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Karena ia suka meres orang lain. Memungut cukai lebih dari yang seharusnya. Jadi profesi yang sangat buruk hari itu. Dibenci sama masyarakat. Tapi ketika ia bertemu Tuhan Yesus, ia bertobat, apa yang ia lakukan? Apakah dia begini, aku percaya Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, selamat gitu. Enggak. Apa yang dia lakukan saudara? Ini pertobatan sejati. Sakeus bukan hanya menyesal, tapi mengembalikan milik orang. Berapa kali? Kita baca Lukas 10, Lukas 19. Ya.
supaya jelas apa yang harus dilakukan. Lukas pasal 19 ayat 8 sampai 10. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Saudara kalau punya utang sama seseorang, lalu hari ini bertobat, kembalikan 4 kali lipat. Ya, kembalikan 4 kali lipat. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak ngembaliin juga nggak apa-apa, nggak mampu kok. Nangkep nggak maksudnya? Tuhan itu adil. Nggak mampu, ya nggak usah bayar kalau nggak mampu. Mampu, kok tipu dia dulu 100 juta, kembaliin 400 juta sekarang. Kalau memang bertobat. Banyak orang mau bertobatnya gini, ampun Tuhan itu tetap lunas ya otomatis. Itu bukan bertobat, mau enaknya sendiri. Kalau mau bertobat itu bayar harga, saudara. Bayar harga. Yang terjadi bukan pertobatan, milik orang lain aja kau ingini. Yudas itu. Oh, Zakeus beda, dia bertobat. Kalau ada orang yang kuperas dulu, ku kembaliin 4 kali lipat. Untuk menunjukkan pertobatannya itu nyata. Saudara kalau bertobat itu tindakannya mesti nyata. Ya, jangan cuman yakin aku. Yakin doang percuma. Dalam konteks Yahudi itu pertobatan itu berubah total. Bukan cuma kata-katanya, seluruh perbuatannya. Saudara, sebenarnya seseorang yang tidak bertobat tidak pantas menerima perjamuan kudus. Tidak pantas. Alkitab memperingatkan jika engkau menerima perjamuan kudus, periksa dirimu. Jangan permainkan ini. Asal makan, asal minum. Kalau nggak mau bertobat, jangan minum, saudara. Saya peringatkan, jangan minum. Ya, harus hormat sama Tuhan. Jangan dianggap ini sembarangan. Kalau kita balik ke 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang melakukannya bersama para murid. Betul? Makanya, bertobat mulai sekarang. Masih ada waktu bertobat sebelum tiba-tiba mati nanti kau. Ada amin gak ini pertobatan? Amin ya. Mungkin saya terlalu keras atau bagaimana ya. Saya tidak bermaksud keras atau bagaimana. Memang kalau enggak terlambat kita nanti. Kita itu punya Allah yang luar biasa. Banyak orang Allahnya enggak tahu siapa. Kita Allahnya Abraham. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Dalam kasih hidup ini, kasihnya sungguh besar. Ia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Kalau saudara menghayati lirik dari lagu ini, saudara akan tahu bahwa karena kasihnya yang begitu besar,
Ia menyelamatkan kita. Di dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia berikan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh selamat. Selamatnya sejak sekarang, bukan nanti. Karakternya diubah mulai sekarang, jangan nanti. Banyak orang gagal menjadi anak Allah. Entah sengaja, entah tidak. Berani jahat. Di gereja aja berani jahat. Heran saya. Oh, jadi Yudas rupanya. Aduh, mengerikan loh. Saya cuma mau menyampaikan kebenaran ini. Hidup, pilihan, silakan dipilih. Dengan konsekuensinya, mau jadi Yudas ke neraka, mau jadi Petrus ke surga. Tapi saya percaya semua yang hadir di sini mau ke surga. Amin, saudara. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Saudara, setiap kali saya mendapatkan inspirasi suatu lagu, itu saya merasa itu bukan saya loh. Tiba-tiba aja gitu. Lagu ini minggu lalu kali ya. Dan kata-katanya itu nggak pakai mikir. Langsung aja gitu jadi. Kita bertobat yuk. Ya. Bersihkan hati saudara, pikiran saudara. Jangan ada niat yang buruk sama sekali. Ini gereja Tuhan. Sebentar lagi kita menerima perjamuan kudus. Jangan sampai perjamuan kudus ini saudara perlakukan tidak hormat. Barang siapa memperlakukan perjamuan kudus tidak hormat, ia tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri, persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, teh juga boleh atau air putih sebagai lambang. Ya. Salibnya, salibnya.
salibnya, salibnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, banyak orang akan melihat dan mengerti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Melalui hidup kamilah sebagai saksi Kristus di akhir zaman, orang-orang akan diberkati. Terima kasih, Engkau layakkan setiap kami untuk melayani perjamuan kudus dan untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Mari perayaan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh kita semua yang hadir. Salibnya, salibnya. Baik, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada bisa mengangkat tangannya, silakan. Sudah semua ya? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Oke. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Baik, saudara,
Mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Tentunya dengan ketulusan dan kesungguhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa kita. Jangan buat dosa lagi, bertobatlah. Betapa besar. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, semua yang baik turun dari surga.
berkat jasmani, berkat rohani, sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.